Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priscillia Oktavianti, nomor induk mahasiswa 2020141008. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teori psikoanalisis menurut Erik H. Erikson. Sebelumnya kita harus kenal dulu nih, siapa sih Bapak Erik H. Erikson itu. Ini dia fotonya. Ini Bapak Erik H. Erikson. Beliau adalah psikolog terkenal asal Jerman yang dikenal dengan teori 8 tahap perkembangan pada manusia. Beliau lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 15 Juni tahun 1902. Dalam teori perkembangan manusia, menurut Bapak Erikson mempunyai struktur kepribadian yang sudah dikembangkan dari teorinya Freud. Menurut Bapak Erikson, struktur kepribadian pada manusia berpusat pada ego, di mana ego sebagai kemampuan pribadi untuk menyatukan pengalaman dan tindakan dengan cara yang adaptif. Erikson mendefinisikan 3 aspek ego yang saling berkaitan nih. Yang pertama, ego tubuh, ideal ego, dan identitas ego. Ego tubuh mengacu pada pengalaman-pengalaman dengan tubuh, melihat fisik kita sebagai hal yang berbeda dari orang lain. Sedangkan ideal ego, imajinasi yang kita miliki tentang diri kita sendiri yang dibandingkan dengan gambaran ideal ego yang lain. Selanjutnya, identitas ego merupakan imajinasi yang kita miliki tentang diri kita di beragam peran sosial yang kita mainkan. Dinamika kepribadian. Bagi Erikson, dinamika kepribadian selalu diwujudkan sebagai hasil interaksi antar kebutuhan dasar biologis dan pengungkapannya sebagai tindakan-tindakan sosial. Kemampuan bawaan yang penting dalam perkembangan kepribadian, namun ego muncul karena dibentuk oleh masyarakat, di mana pada waktu manusia lahir, ego hadir sebagai potensi. Namun untuk menjadi aktual, dia harus hadir dalam lingkungan yang kultural. Selanjutnya, perkembangan kepribadian. Dalam perkembangan kepribadian memiliki 8 tahap atau fase perkembangan kepribadian menurut Erikson yang memiliki ciri utama setiap tahapnya, yaitu pertama, di satu pihak bersifat biologis dan di lain pihak bersifat sosial. Dan setiap tahap mempunyai masa optimal atau masa kritis yang harus dikembangkan dan diselesaikan. Ini dia ke-8 tahap perkembangan kepribadian, di mana setiap fasenya memiliki basic komponen atau komponen dasar. Oke, kita langsung masuk ke fase yang pertama, yaitu fase bayi di umur 0-1 tahun, di mana dalam fase ini terdapat kepercayaan versus kecurigaan. Pada masa bayi ditandai adanya kecenderungan trust. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Dia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang yang dianggap asing, dia tidak akan mempercayainya. Selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase anak-anak pada usia 2-3 tahun. Dalam fase ini, anak-anak akan mengalami otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Masa kanak-kanak awal ditandai adanya kecenderungan otonomi, perasaan malu, dan ragu-ragu. Pada masa ini, sampai batas-batas tertentu, anak sudah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Misalnya untuk minum sendiri, duduk sendiri, berdiri sendiri, berjalan sendiri, bahkan bermain sendiri. Tetapi di pihak lain, dia telah memulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali meminta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Selanjutnya, fase prasekolah, di mana pada usia 4-6 tahun sudah memiliki inisiatif versus kesalahan. Usia bermain tanda dengan adanya kecenderungan inisiatif atau kesalahan. Pada masa ini, anak-anak telah memiliki beberapa kecakapan. Dengan kecakapan tersebut, dia terdorong melakukan beberapa kegiatan, tetapi karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan. Dan dari kegagalan tersebut, menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah, dan untuk sementara waktu dia tidak mau berinisiatif atau berbuat. Masa bermain merupakan masa di mana seorang anak ingin belajar dan mampu belajar terhadap tantangan di luar. Jika orang tua mampu mendorong atau memperkuat kreativitas inisiatif dari anak, maka anak akan menampilkan diri lebih maju dan lebih seimbang secara fisik maupun kejiwaan. Rangkaian kata yang tepat untuk menggambarkan pada masa ini, di mana pada akhirnya bahwa keberanian,
kemampuan untuk bertindak tidak terlepas dari kesadaran dan pemahaman mengenai keterbatasan dan kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, fase usia sekolah. Dalam fase ini dimulai pada usia sekitar 6-11 tahun. Pada fase ini, adanya kerajinan versus inferioritas. Pada masa sekolah, ditandai adanya kecenderungan kerajinan, inferioritas. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan bekerja keras, menghindari perasaan rasa rendah diri. Oleh sebab itu, peranan orang tua maupun guru sangatlah penting untuk memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan anak pada usia seperti ini. Kegagalan di bangku sekolah yang dialami oleh anak-anak pada umumnya menimpa anak-anak yang cenderung lebih banyak bermain bersama teman-teman daripada belajar. Dan hal ini tentunya tidak terlepas dari peran orang tua maupun guru dalam mengontrol mereka. Selanjutnya, fase remaja. Pada fase ini dimulai pada usia 12-20 tahun, di mana adanya identitas versus kekacauan identitas. Selama masa ini, individu mulai merasakan suatu perasaan tentang identitasnya sendiri. Perasaan bahwa ia adalah manusia yang unik, namun siap untuk memasuki satu peranan yang berarti di tengah masyarakat. Entah peranan ini bersifat menyesuaikan diri atau untuk bersifat memperbaharui. Mulai menyadari sifat-sifat yang melekat pada dirinya sendiri. Selanjutnya, fase dewasa awal. Pada fase ini dimulai pada usia 21-40 tahun. Pada masa ini akan muncul adanya keintiman versus isolasi. Pada masa awal ditandai adanya kecenderungan keintiman dan isolasi. Kalau pada masa sebelumnya, individu memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini, ikatan kelompok sudah mulai melonggar. Mereka sudah mulai selektif dengan membina hubungan yang intim hanya dengan orang-orang tertentu yang sepaham. Menurut Erikson, pada jenjang ini, adanya suatu keinginan mencapai kedekatan dengan orang-orang lain dan berusaha menghindar dari sikap menyendiri. Diperlihatkan dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain yang biasanya disebut dengan istilah pacaran guna memperhatikan dan mencapai kelekatan dan kedekatan. Oleh sebab itu, kecenderungan antara keintiman dan isolasi harus berjalan dengan seimbang guna memperoleh nilai yang positif, yaitu cinta. Fase dewasa dimulai pada usia 41 tahun sampai 65 tahun. Ditandai dengan adanya generativitas versus stagnasi. Pada tahap ini, individu telah mencapai puncak dari perkembangan segala kemampuannya. Pengetahuan yang cukup luas, kecakapan yang cukup banyak, sehingga perkembangan individu sangat pesat. Apa itu generativitas? Generativitas adalah perluasan cinta ke masa depan. Sifat ini adalah kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Sebaliknya, stagnasi adalah tidak peduli terhadap siapapun. Terakhir, fase usia tua, yaitu usia di atas 65 tahun. Pada fase ini tandai adanya kecenderungan ego integritas dan keputusasaan. Pada masa ini, individu telah memiliki kesatuan atau integritas pribadi. Semua yang telah dikaji di dalamnya telah menjadi milik pribadi. Yang menjadi tugas pada usia senja ini adalah integritas dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Dan yang terakhir, ini sudah saya rangkum fase, tujuan, dan akibatnya. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai psikoanalisis menurut Erik H. Erikson. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.